Memasuki pekan kedua bulan November 2021, harga minyak goreng di Lampung belum turun. Harga minyak goreng terhenti di kisaran Rp18.000 per liter. Di antaranya terpantau di Pasar Simpang Pematang Mesuji pada Minggu pagi. Dampak kenaikan harga minyak goreng, mak-mak pun kini tak bau menyetok lagi sebab akan menambah biaya pengeluaran. Mereka membeli minyak goreng seperlunya saja. Harganya 17 Om. Biasanya berapa nih? Mbak? Biasanya. Pertamanya masih 12 Om. Oh ini naik Mbak ya? Ini Mbak beli cuma banyak nggak nih? Enggak, cuma 2 aja Om. 2 aja karena mahal Mbak ya? Apa harapannya sih minyak mahal ini? Semoga turun lagi harganya Om. Oh, Mbak ini untuk apa yang belanja ini? Untuk masak? Buat masak sendiri Om. Oh, dengan ada kenaikan minyak ini gimana? Merasa keberatan nggak sih bagi masyarakat Mbak? Ya, kerasa Om. Rasa. Kenaikan harga minyak goreng ini telah terjadi selama 1 bulan terakhir. Kenaikan harga diperkirakan karena mulai terjadinya kelangkaan di tingkat agen. Menurut pedagangnya, pasokan minyak goreng dari agen pun kini dibatasi. Gimana? Barangnya susah Pak. Oh barangnya susah. Barangnya susah juga. Kita dibatasi. Bingung aja Pak. Bingung Pak. Keuntungan mah sama aja. Yang harga murah dulu ya keuntungan sama aja. Harga mahal juga sama aja. Cuman enak dulu Pak, walaupun murah, barang banyak. Sekarang ini sering telat. Dan tidak menanggung keluhan dari para konsumen. Sering saya digila-gilain sama pembeli itu Pak. Ya, berapa minyak? Sekian. Gila gitu kan. Maksudnya kemarin kok masih murah, sekarang kok udah sekian. Harga minyak goreng curah pada bulan lalu masih di kisaran Rp12.000 per liter dan kini naik menjadi Rp16.000 per liter. Harga minyak goreng kemasan kini dijual pedagang mulai Rp18.000 hingga Rp22.000 per liternya, tergantung kualitas. Harga minyak goreng kemasan tersebut rata-rata mengalami kenaikan 4 sampai dengan Rp6.000 per liternya. Haris Susanto melaporkan dari Mesuji. Polisi dan tim medis Puskesmas Pesisir Tengah Sabtu siang melakukan sidak ke rumah-rumah warga di Desa Gunung Kemala, Kecamatan Uwai Kerui, Kabupaten Pesisir Barat. Kedatangan mereka bukan untuk menangkap penjahat, melainkan mencari warga yang belum disuntik vaksin. Bagi warga yang belum disuntik vaksin, maka akan langsung diminta untuk disuntik vaksin. Bagi warga lansia, maka akan disuntik vaksin di rumahnya. Namun bagi warga yang masih berusia muda, mereka diminta datang ke rumah pamong desa yang dijadikan lokasi gerai vaksinasi. Melaksanakan membuka gerai vaksin door to door, mendatangi rumah-rumah warga yang belum vaksin, yang tujuannya yaitu untuk mencapai herd immunity di PON Gunung Kemala Timur. Vaksinasi dengan cara mendatangi rumah-rumah warga ini terbilang efektif sebagai upaya percepatan pemerataan vaksinasi. Terbukti jumlah warga yang akhirnya berhasil disuntik vaksin sebanyak 582 orang. Banyak penyebab mereka selama ini belum disuntik vaksin, mulai dari sibuk bekerja hingga rumahnya jauh dari puskesmas. Rosandi melaporkan dari Pesisir Barat. Masih dari informasi pelaksanaan vaksinasi, Pemkot Bandar Lampung Sabtu pagi menggelar vaksinasi yang dipusatkan di Polsek Tanjung Senang. Puluhan warga mendaftar disuntik vaksin baik tahap pertama dan kedua di gerai ini. Untuk mencapai target, Pemkot Bandar Lampung melakukan vaksinasi jemput bola. Gerai vaksinasi didirikan hampir setiap hari di sejumlah titik keramaian, diantaranya di pasar, mal, dan polsek. Pada pekan ini, Pemkot Bandar Lampung juga akan melakukan vaksinasi dengan cara mendatangi rumah-rumah warga. Dan kita berharap ada warga ya sudah jemput bola ini loh. Sudah jemput bola, kita melakukan vaksinasi ke tempatnya masing-masing dan nanti insya Allah kita akan door to door kembali. Ya, ini kelurahan minggu depan kita akan door to door kembali untuk mendatangi masyarakat mana yang belum vaksin. Banyaknya lokasi gerai vaksinasi disambut gembira masyarakat. Mendaftar vaksinasi tahap kedua diakui warga lebih mudah dibandingkan dengan mendaftar vaksinasi tahap pertama yang harus antri dan jumlah pesertanya dibatasi. Dari makan siapa namanya Mbak? Gina. Ini vaksin yang keberapa ya Mbak? Yang kedua. Yang kedua ya. Kok baru sekarang Mbak? Ya kan emang waktu. Oh waktunya ya. Siap-siap. Terus yang pertama di mana sebelumnya? Yang pertama di UIN. Ya, ada ini nggak yang dirasa? Nggak ada kalau sih. Vaksin nggak ada ya? Nggak ada efek-efek ya? Nggak ada. Rasanya ya biasa aja. Biasa aja ya. Ada ini apa namanya?
Ini yang berapa Pak? Kedua. Kedua. Yang pertama di mana sebelumnya? Yang pertama di SMP 21 di Sukarame. Nggak ada ini ya, efek samping apa? Nggak ada. Dari data terakhir di Kementerian Kesehatan, pencapaian vaksinasi di Provinsi Lampung tahap pertama masih di angka 54,55% dan 23,60% untuk vaksinasi tahap 2. Target vaksinasi sebanyak 6,6 juta orang untuk stok vaksin di Lampung masih sebanyak 899.385 dosis. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Tari-tarian kreasi tradisional dan modern membuka gelaran Festival Krakatau Lampung ke-30 yang kali ini bertema Wisdom to Victory. Pembukaan Festival Krakatau diadakan di salah satu hotel di Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung, Sabtu malam. Festival tahunan ini sempat ditiadakan pada tahun 2020 akibat pandemi COVID-19. Festival Krakatau biasanya digelar dengan mengeksplorasi Gunung Anak Krakatau sebagai warisan geopark Lampung. Dibukanya kembali Festival Krakatau diharapkan mampu membangkitkan pariwisata dan ekonomi kreatif Lampung. Pembukaan festival juga dihadiri Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno yang hadir secara virtual. Sandiaga mengatakan bahwa pariwisata Lampung harus kembali bangkit dengan segala potensi ekonomi kreatif yang ada. Daerah di Provinsi Lampung menjadi titik awal pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif. Seiring dengan hal itu, pariwisata dan ekonomi kreatif seperti kita tahu memberi kontribusi yang signifikan dengan lompatan dibandingkan beberapa sektor lain secara ekonomi, memberikan kontribusi positif di Provinsi Lampung, terutama pendapatan asli daerah. Meski perayaan Festival Krakatau tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, namun semangat untuk bangkit tetap membara dan menjadi titik awal dibukanya kembali pariwisata dan ekonomi kreatif di Lampung. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung.